Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus guru kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur yang sangat saya takzimi, Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Gus Ali sehat selalu. Yang saya hormati Bu Gubernur beserta jajarannya dan seluruh peserta munajat dan takbir akbar secara virtual malam hari ini yang saya hormati. Satu ketika saya didatangi oleh seorang pendeta setelah beliau bersama saya di sebuah acara televisi. Saat itu beliau minta nomor kontak saya. Kemudian beliau mengatakan, Gus Miftah, boleh nggak saya konsultasi tentang satu hal kepada Gus Miftah? Pagi itu beliau mendatangi saya di hotel. Kemudian beliau mengatakan begini, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya satu ini saja, saya mungkin masuk Islam. Jawaban saya waktu itu adalah, kalau memang ada hidayah untuk Anda, pasti saya bisa menjawab. Tapi kalau enggak, ya wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pendeta ini apa waktu itu? Saya ingat betul di pagi hari di hotel Double Tree di daerah Menteng, Jakarta. Beliau mengatakan begini sama saya, Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah leher Ismail, bukan Ishak? Atas dasar apa Anda yakin? Kemudian beliau mengatakan latar belakang kenapa beliau bertanya soal hal ini. Intinya adalah beliau hanya minta jawaban dari saya, dari mana Anda yakin bahwa yang dipotong ini adalah lehernya Ismail, bukan lehernya Ishak? Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar pertanyaan ini saya jadi ingat satu ketika Deddy Corbuzier itu tanya sama saya juga hampir persis pertanyaannya begini, Gus Miftah, kalau semalam saya membaca Al-Quran, waktu itu dia masih non-Islam. Dan saya mendapati betapa banyak perintah-perintah agama itu yang irasional, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, dia bilang. Contohnya apa, Mas? Contohnya, Nabi Muhammad SAW, beliau berangkat Isra Mi'raj. Ini bagi saya sesuatu yang irasional. Kenapa? Karena tidak terukur sama sekali. Terus kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan dan lain sebagainya. Apa pendapat you tentang hal ini? Kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Termasuk dia bilang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih leher putranya. Bahasa Deddy Corbuzier waktu itu dia mengatakan apa? Ini gila. Masa punya anak suruh motong lehernya? Ini Tuhan macam apa waktu itu beliau bilang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu itu jawaban saya yang pertama kepada Deddy, dan jawaban ini pula yang kemudian saya sampaikan kepada pendeta ini. Waktu saya bilang, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Mas Deddy, Bu Pendeta, saya bilang, Iqra itu adalah dimensi akal, bismi rabbik itu adalah dimensi hati. Iqra itu adalah intelektualitas, bismi rabbik itu adalah spiritualitas. Nah, belajar agama yang benar, akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Tentunya berangkat dari apa yang disampaikan oleh guru saya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan sama saya begini, Miftah, yang namanya orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Maka waktu itu salah satu guyonan saya kepada Deddy adalah, Mas, sekarang gantian kamu saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ini sangat viral di mana-mana ketika saya bertanya ini kepada Mas Deddy. Jawaban Mas Deddy itu sama dengan yang lain. Ya semua tahulah namanya cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya bilang, you are the big wrong, kamu salah besar. Bagi saya, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata.
Dia bertanya, alasan kamu apa? Jawaban saya adalah, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kalau cinta itu berangkat dari mata, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat langsung Allah Ta'ala. Bahkan kemudian saya sampaikan, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu tidak pernah melihat pasangannya. Tapi toh kemudian, walaupun orang buta itu tidak bisa melihat pasangannya, tetapi tumbuh rasa cinta di dalam hatinya. Kenapa? Karena cinta itu berawal dari hati. Yang pengen saya sampaikan kepada dia apa? Bahwa belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tetapi akal yang mengikuti hati. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa banyak yang tidak rasional? Jawaban saya adalah, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan, berarti nggak penting orang itu beragama, cukup kuliah saja. Inilah alasan kenapa tidak semua agama bisa dirasionalisasikan. Karena kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah ternyata Bapak Ibu dan adik-adik saya Ais yang saya cintai, jawaban ini masuk logikanya Deddy Corbuzier. Jawaban ini pula yang kemudian masuk di logikanya Ibu Pendeta ini. Saya sampaikan secara psikologis, Bu, kalau Anda bertanya sama saya, kenapa yang dipotong itu Ismail bukan Ishak? Secara psikologis Ibu lihat, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau toh Ibu pengen mendapatkan jawaban secara rasional, untuk mendapatkan Ismail itu sangat berat. Sampai sang istri menawarkan kepada Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka secara psikologis, Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail dibandingkan Ishak itu jauh lebih berat. Dan Allah menguji hambanya pasti dengan sesuatu yang sangat dicintainya. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selama kamu belum menafkahkan apa-apa yang terbaik yang kamu miliki. Nah, artinya apa? Saya mempunyai kesimpulan begini, dari kasusnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ini adalah bahwa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal maupun logika. Karena sehebat-hebatnya logika ini bisa dipatahkan, tetapi sebaik-baiknya hati kemudian tidak bisa dipatahkan. Maka yang menjadi muaranya adalah hati. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya mahwal ismu, al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayati alaihin nas. Bahwa dosa itu adalah satu perbuatan yang bila kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Tolok ukurnya adalah hati. Maka adik-adik hari ini yang barangkali mulai belajar agama, tempatkan hati sebagai imam, bukan akal. Belajar agama dengan menggunakan hati, menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Maka ketika Ibrahim menerima perintah Allah dengan menggunakan hati, dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih leher Ismail. Dan alhamdulillah, baik Deddy Corbuzier maupun pendeta ini, akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Dengan jawaban ini, saya diminta untuk menjelaskan secara rasional, secara logika, maupun dengan menggunakan kacamata agama.